Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Epafroditus Lohambowo. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dengan nomor INPM 0212167 jurusan Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji linearitas data di SPSS dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dan dosen pengampunya Ibu Febria Handayani, Eskom Mkom. Nah, sebelum kita masuk pada uji linearitasnya di SPSS, perlu kita ketahui bahwa uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, jadi misalnya korelasi yang baik itu seharusnya terdapat hubungan yang linear antara dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini saya sudah menyiapkan data ya, tabulasi data responden di Microsoft Excel-nya dan ada 30 jumlah respondennya, teman-teman ya. Ada 30 jumlah respondennya dan di sini kebetulan saya menggunakan metode EUCS. Jadi di sini ada variabel. Ini saya singkat saja, jadi ini variabel konten, ini variabel format, akurasi, easy of use, time list, dan variabel satisfaction ya, teman-teman ya. Dan langsung kita buka di SPSS-nya. Ini copy, teman-teman bisa copy nanti ya. Kita copy di sini, di data view-nya, teman-teman bisa copy, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Ada 30 responden. Dan di variabel view-nya, teman-teman bisa ngasih nama terserah ya, tergantung teman-teman bisa ngerti apa enggak nanti. Dan bisa dilabelin, kayak saya gunakan ini C1 ini konten, F1 format, akurasi is of use, time list, dan satisfaction. Nah, sebelum kita masuk ke analyze-nya, ada dua dasar pengambilan keputusannya nanti ya, yaitu yang pertama kita membandingkan nilai signifikansi atau sig dengan 0,05. Jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Kemudian jika nilai deviation from linearity sigmanya lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jadi F hitungnya itu nanti yang akan hasil yang muncul setelah di analyze, dan F tabel ini kita bisa download di Google. Kira-kira tampilannya bakalan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen tadi dengan variabel dependen. Nah, sebaliknya jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke tesnya ya, analyze-nya. Kita pilih analyze, kemudian pilih compare means dan klik means. Kemudian di sini ada eh, untuk dependent list-nya ya. Dependent list-nya nanti pakai yang satisfaction. Satisfaction. Nah, untuk independent list-nya pakai yang ini. Konten, format, akurasi, easy of use, time list. Ini saya tadi sudah masukin ya, jadi tinggal tinggal di option aja, masukin option, pastiin teman-teman mencentang test for linearity-nya. Baru continue, kemudian di oke-kan saja. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman ya.
Ada ANOVA tabelnya, satisfaction content, ada satisfaction format, kemudian akurasi, kemudian easy of use, dan time list-nya. Jadi, untuk membaca terdapat apakah ada hubungannya linear secara signifikan, caranya seperti ini. Kita lihat ya, untuk pembandingnya nanti kita pakai yang F dengan C. Namun untuk patokan tabelnya, tabel F data F tabelnya pakai yang di sini teman-teman, division from linearity-nya 4 dan 24. Jadi seperti pada tabel unfathomable satisfaction content ini, di sini 4 dan 24. Nah, kita lihat di tabel F tabel tadi ya, ada 4 dan 24. Nah, ini nilainya 2,78. Kita lihat lagi di outputnya tadi. 2,78 itu, nah untuk tabel F-nya sini, F hitungnya 1,750. Artinya 1,750 lebih kecil dari 2,78. Sesuai sini tadi. Nah, lebih kecil dari 2,78 artinya terdapat hubungan yang signifikan, teman-teman. Di sini, jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Jadi terdapat hubungan yang linear. Nah, kita lihat juga 0, ini sigmanya signifikansinya 0,172, artinya lebih besar dari 0,05. Nah, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan untuk tabel satisfaction dan content. Kemudian di sini kita lihat lagi 3 dan 25. Kita lihat 3 dan 25. Sini ya. Jadi 2,99 ya teman-teman. 2,99 ini kalau kita lihat di sini, di tabel F hitungnya 1,9657. Artinya tabel F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, berarti ada hubungan yang linear secara signifikan. Dan ini lebih besar juga dari 0,05. Artinya ada hubungan yang linear secara signifikan. Jangan lupa teman-teman, ini dasar pengambilan keputusannya tadi ya. Nah, bisa kita lihat juga di tabel selanjutnya yaitu satisfaction akurasi. Ya, kita lihat 1 dan 27. 1 dan 27 teman-teman ya. Di sini 4,21. Kita lihat 4,21 ini lebih besar dari F hitung. Artinya F hitung ini lebih kecil dari F tabel. Berarti ada hubungan yang linear secara signifikan. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Ini kan lebih kecil ya teman-teman dari F tabel tadi. Sedangkan F tabel tadi ada ini berapa tadi ya? 27, 4,21. Dia lebih besar dari F hitungnya, teman-teman. Dan untuk tabel signifikansinya 0,126 ini lebih besar dari 0,05. Artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, kita lihat lagi di tabel selanjutnya, teman-teman, di satisfaction dan easy of use. Ada 2 dan 26. Kita lihat di F tabelnya, 2 dan 26. Di sini 3,37. 3,37 ini untuk F hitungnya ini 0,899. Artinya dia lebih kecil dari F hitung ini lebih kecil dari F tabel.
berarti ada hubungan yang linear secara signifikan, teman-teman. Dan ini juga udah pasti bahwa eh, sig- ada hubungan yang linear secara signifikasi karena ini lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya ada satisfaction dan time list. Terakhir ya, kita lihat 3 dan 25. Kita lihat lagi F-tabelnya 3 dan 25. Nilainya 2,99. 2,99 ini kita lihat bandingkan dengan F hitungnya ya. Ini 1,972. 1,972 ini lebih kecil dari F tabel. Karena F tabel tadi ya 3,25. F tabel ini 2,99, teman-teman. 2,99 sedangkan ini F hitungnya 1,972, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dan di sini juga untuk signya, nilai signya ya, ada 0,144. Artinya dia lebih besar dari 0,5 guys, teman-teman. Ya, berarti ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Saya rasa demikian saja ya untuk uji linearitasnya. Semoga teman-teman bisa mengerti cara dan tahap-tahapnya tadi ya. Dan semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam penghitungan data untuk uji linearitas. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang masuk untuk bisa dimengerti. Dan selebihnya saya minta maaf juga ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Bye-bye.